Baik, perkenalkan nama saya Husain Syanur Alam dengan NIM 1930 2050 3029. Di sini saya akan memberikan video demo penjelasan penggunaan Wireshark untuk menelaah lalu lintas data HTTP dan HTTPS. Yang mana video demo ini dijadikan sebagai tugas untuk mengganti nilai ujian akhir semester mata kuliah keamanan jaringan. Baik, untuk file yang digunakan itu adalah file CyberOps Workstation yang bisa kita download di Cisco atau di website Netacad itu, atau alternatifnya sudah diberikan oleh Bapak dosen sebelumnya. Setelah itu file tersebut diimport ke dalam VirtualBox. Jadi dalam proses penggunaan Wireshark untuk menelaah lalu lintas data HTTP dan HTTPS ini, di sini sudah diberikan panduannya oleh Cisco. Yang mana untuk resources-nya yang dibutuhkan, yang pertama adalah CyberOps Workstation VM, yang mana di sini saya menggunakan Oracle VM VirtualBox Manager. Kemudian resource berikutnya adalah adanya koneksi jaringan internet. Baik, selanjutnya kita mulai terlebih dahulu. Start. Untuk file CyberOps Workstation yang dijalankan ini, kita bisa mengibarkannya sebagai komputer atau laptop. Yang mana komputer atau laptop ini terkunci. Nah, di sini ada username-nya adalah analis, kemudian kita memasukkan passwordnya sesuai dengan panduan yang diberikan. Yakni passwordnya adalah CyberOps. CyberOps. Klik login. Kita masuk ke dalam komputernya. Kita bisa terlebih dahulu. Baik, langkah selanjutnya adalah membuka terminal dan memulai TCP/DAM. TCP/DAM ini nantinya digunakan untuk merekam lalu lintas data dari website yang kita gunakan. Misalkan kita menggunakan HTTP, nanti yang direkam adalah HTTP. Apabila kita menggunakan HTTPS, yang direkam adalah HTTPS. Baik, pertama-tama kita membuka terminal terlebih dahulu. Terminalnya bisa dibuka di sini, atau kita klik di sini di application, ada di sini. Baik, kita sudah masuk ke dalam terminalnya. Pertama-tama kita mencek dulu apakah komputer ini sudah terhubung pada internet dengan menggunakan comment IP address. Jadi kita juga sekalian mengetahui IP address dan IP Ethernet-nya apa. Nah, sini IP address-nya. Ini Ethernet, link Ethernet-nya. Nah, dengan ini kita tahu bahwasannya komputer ini sudah terhubung dengan internet. Selanjutnya kita menggunakan command sudo tcp/dam untuk menggunakan tcp/dam-nya. Jadi fungsi tcp/dam ini adalah untuk merekam lalu lintas data yang pada website yang kita inginkan. Misalkan untuk HTTP kita menggunakan sudo tcp/dam HTTP/dam seperti itu. TCP/dam. Untuk mesin rekamnya ini, mesin yang dibaca oleh komputer ini adalah mesin npos3. Setelah direkam, nanti data dari lalu lintas data yang direkam tadi itu masuk ke dalam file yang nantinya ada dalam file manager dengan nama http/dam.pcap. Nanti ada di dalam file manager. Oke, kita klik enter. Kemudian kita masukkan password dari komputer ini, yakni CyberOps. Nah, TCP/DAM-nya sudah mulai untuk merekam.
Nah, baik. Di sini tadi kita sudah tahu bahwa sudo TCP/DAM ini digunakan untuk merekam dengan menggunakan mesin interface and post tree. Untuk command ini seperti di sini itu digunakan sebagai pilihan yang mengizinkan kita untuk menspesifikasikan interface dari internet tersebut. Apabila tidak bisa dispesifikasi, maka TCP/DAM akan menangkap semua lalu lintas dan semua interface yang ada nantinya pada saat kita gunakan di web browser ini. Kemudian untuk min-s itu adalah salah satu komen juga yang digunakan untuk menspesifikasikan panjang suatu paket data. Dan untuk min-w itu juga salah satu opsi command yang digunakan untuk menulis hasil dari TCP/DAM yang merekam data tadi ke dalam sebuah file. Baik, karena kita tadi sudah menggunakan komen sudo TCP/DAM dan TCP/DAM-nya sudah berjalan, maka selanjutnya kita ada membuka web browser. Nah, untuk web browser ini kita masuk ke website yang menggunakan HTTP. Contohnya di sini adalah website Altoro Mutual. Baik, kita cek terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah bisa login ke website Altoro Mutual. Kemudian kita masukkan di sini username-nya adalah admin. Nah, di sini sudah ada bahwasannya di sini ada sudah semacam warning bahwa di sini dikatakan koneksi ini tidaklah aman. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian masukkan passwordnya juga di sini adalah admin. Kita sudah bisa masuk. Kemudian selanjutnya kita keluar di sini. Kemudian Ctrl C untuk menghentikan. Oke. Selanjutnya kita cek ke dalam file manager apakah file tadi sudah tersimpan. Sudah tersimpan di dalam sini. Nah, di sini kita akan membukanya menggunakan Wireshark. Klik open. Untuk langkah selanjutnya, di sini kita mencari filter HTTP. Jadi situ nanti akan menampilkan rekaman lalu lintas data HTTP yang kita buka tadi. HTTP, klik enter. Kemudian cari HTTP yang memiliki pesan dalamnya adalah post. Post. Nah, ini. Nah, sini ada Hypertext Transfer Protocol dan HTML form URL encoded-nya. Balik ke awal tadi, untuk adanya warning tadi, itu disebabkan karena file HTTP itu HTTP tidak mengenkripsi datanya. Jadi dengan tidak dienkripsi data, maka pada HTML form ini data berupa username dan password, bahkan seperti text box atau button yang ada dalam data itu bisa dilihat. Karena dengan tidak dienkripsikan tadi, data-data yang kita masukkan tadi itu akan tercatat di dalam HTML tadi. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada form itemnya. Nah, ini item tadi ada untuk text box-nya, untuk text box UID-nya tadi adalah admin. Kita isi tadi, nah, ada di sini. Untuk password-nya juga di sini, dan button-nya juga login ada di sini. Jadi karena tidak dienkripsi tadi, maka data-data tersebut bisa dicatat oleh HTML form ini. Kemudian untuk Hypertext Transfer Protocol ini, sini dalamnya ada host, misalkan hostnya adalah Altoro Mutual. Kemudian ada user agent-nya yakni kita gunakan tadi untuk agen antara penghubung dari user ke host tadi.
yakni Mozilla tadi yang kita gunakan. Kemudian di dalamnya ada panjang konten, kemudian ada cookie, di mana cookie ini yang seperti kita ketahui itu bisa menyimpan username, password, dan data-data yang sudah kita buka sebelumnya. Jadi, ya, dapat dijelaskan bahwasannya untuk Hypertext Transfer Protocol ini isinya adalah data-data lengkap, seperti asal website dari mana, pengguna ini menggunakan aplikasi apa sebagai penghubung untuk membukanya, kemudian panjang konten di dalamnya, dan juga cookie yang dipergunakan pada saat kita membuka web tersebut. Jadi Hypertext Transfer Protocol ini menampilkan data terlengkap. Kemudian untuk HTML form URL ini di sini digunakan untuk menampilkan form HTML yang ada di dalam website yang kita gunakan tadi, seperti misalkan ini ada item text box-nya dan ada item button-nya. Oke, ini untuk HTTP dan piket. Baik, selanjutnya kita cek lagi IP address. Apakah terhubung? Oke. Selanjutnya kita ingin menelaah lalu lintas data HTTPS menggunakan TCP/DAM juga, akan tetapi untuk file yang disimpan nanti itu namanya adalah https dam.pcap. Jadi nanti di dalam file manager ini nanti ada file, pada analis ini nanti di samping sini ada https dam.pcap di dalamnya. Baik, pertama-tama kita mulai lagi untuk sudo TCP/DAM yang digunakan untuk memanggil proses rekaman data dengan menggunakan interface, mesin interface and post-tree. TTPS dam.pcap. Kita masukkan lagi passwordnya, password komputernya yakni CyberOps. TCP/DAM-nya sudah berjalan. Baik. Selanjutnya kita akan buka di sini. Salah satu website yang dibuka adalah website Netachat, yang mana kita tahu website Netachat ini sering kita gunakan untuk mengakses Cisco kita. Yang mana website Netachat ini memiliki basis HTTPS www.netachat. Nah, https://www.netachat.com. Oke, selanjutnya kita login. Di sini saya akan login dengan menggunakan akun Cisco milik saya. Oke, kita sudah bisa login. Dengan begitu kita dapat dikatakan bahwa untuk loginnya berhasil. Kemudian kita klik keluar dari web browsernya. Kemudian klik Ctrl+C untuk menghentikan proses rekamannya. Kemudian kita cek di file manager apakah file https dam.pcap-nya ada atau tidak. Nah, ternyata ada. Klik di sini, kita buka dengan Wireshark. Baik, untuk langkah selanjutnya, pada filter di sini, pada display filter di sini, gunakan keyword tcp.port double sama dengan 443 pada filter ini, pada filternya, kemudian klik apply. Jadi data yang memiliki keyword TCP port sama dengan 443 ini nanti akan ditemukan. Nah, seperti ini. TCP seperti ini. Nah, dikarenakan ini banyak, maka langkah selanjutnya adalah mencari yang memiliki pesan application data di dalamnya. Nah, seperti ini.
Nah, untuk HTTPS ini, file yang ada, data-data yang ada ini itu dienkripsi. Nah, ini encrypted application data. Jadi tidak seperti HTTP tadi, di mana data-data itu bisa dibuka dengan menggunakan HTML form tadi. Untuk HTTPS ini data-data yang kita masukkan dalam website yang menggunakan HTTPS ini nantinya akan dienkripsi sehingga bisa meminimalisir terjadinya kebocoran data dan misalkan kayak seperti data-data pribadi seperti username, password dan segala macam itu bisa diatasi. Walaupun tidak secara keseluruhan mungkin masih ada kemungkinan untuk bisa bocor, tetapi dengan adanya proses enkripsi data ini maka proses penyimpanan data itu jadi sedikit lebih aman dibandingkan seperti HTTP tadi yang dimana data-data pribadinya mungkin masih bisa bocor. Oke. Jadi dapat kita lihat di sini. Jadi menurut saya apa keuntungan dari menggunakan HTTPS daripada menggunakan HTTP? Seperti yang kita lihat tadi, bahwasannya untuk HTTP yang tadi mana? Nah, jadi misalkan ini untuk HTTP DAM-nya, kemudian kita cek lagi untuk HTTPS DAM-nya. cp.port. Nah, ini datanya dienkripsikan. Kemudian ini mencari yang HTTP. Kemudian cari yang POST. Nah, baik. Jadi untuk pertanyaan refleksi yang ada di dalam panduan ini, apa keuntungan dari menggunakan HTTPS dibandingkan HTTP? Seperti yang kita coba tadi, bahwasannya pada saat kita menggunakan HTTPS, data yang kita masukkan seperti mungkin data-data pribadi seperti password dan username itu dienkripsikan terlebih dahulu, sehingga kemungkinan untuk data tersebut bocor atau bisa dilacak oleh orang itu menjadi lebih kecil, walaupun mungkin itu masih bisa bocor. Tetapi dengan adanya enkripsi ini, kemungkinan untuk data itu bisa bocor bisa diminimalisir. Tidak seperti pada HTTP ini, yang mana pada saat dicek dengan menggunakan Wireshark ini, semuanya kelihatan semua. Jadi misalkan untuk username ID-nya itu kita misalkan mengisi dengan admin, dan password ini juga admin juga kan. Nah, seperti ini dia kelihatan. Bahkan sampai ke jenis-jenisnya seperti formnya item, form item ini maksudnya adalah misalkan tadi item yang digunakan itu adalah text box. Jadi kita di dalam itu mengisi teksnya ini. Nah, dan bahkan sampai form item buttonnya juga ketahuan. Itu menunjukkan bahwasannya pada HTTP tidak ada yang namanya proses enkripsi data. Sehingga kemungkinan untuk bocornya suatu data itu jadi lebih besar. Tidak seperti HTTPS di mana data-data ini dienkripsi terlebih dahulu menjadi suatu output yang berbeda. Misalkan seperti yang kita pelajari tentang enkripsi ini, suatu data atau plain text dengan bentuk teks itu dienkripsi bisa jadi heksadesimal dan semacamnya. Kalau menurut saya untuk pertanyaan kedua, apakah semua website yang menggunakan HTTPS dapat dikatakan terpercaya atau aman? Kalau menurut saya, yang namanya buatan manusia itu tidak ada yang sempurna, tetapi
dengan menggunakan HTTPS ini, di mana kita bisa tahu bahwasannya data-data yang dimasukkan tadi itu bisa dienkripsi terlebih dahulu untuk dibuka. Jadi kita tahu bahwasannya data yang dienkripsi ini bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya kebocoran data. Bukan berarti itu dapat dipercaya sepenuhnya, tetapi kita masih bisa menggunakannya terkecuali terhadap yang HTTP tadi. Untuk HTTP kita tahu bahwa dengan menggunakan Wireshark ini, HTTP tadi kita tahu bahwasannya semua seperti username ID dan passwordnya itu bisa terbaca. Jadi walaupun kita tidak bisa sepenuhnya percaya 100%, tetap bahwasannya website yang menggunakan HTTPS itu jauh lebih aman untuk digunakan daripada kita menggunakan website yang HTTP DAM ini. Baik, sekiranya itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.